Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Sirus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran gak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya? Nah ini pembelajaran namanya. Ini dua negara yang saling serang. Dua-duanya pembenci Islam. Yang satu Iran membantai umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Quran mereka beda sama Quran kita. Semua sahabat dikafirkan oleh mereka kecuali 5 atau 6 orang saja. Ummul Mu'min Aisyah dihina-hina. Dari mana kita menganggap diri kita sama dengan mereka ini? Dari sisi mana samanya gitu? Mereka membantu umat Islam, ahli sunnah dengan tidak memandang, dan mereka anggap itu ibadah ya. Mereka menganggap itu sebuah ibadah dan tidak merasa berdosa sama sekali. Begitu juga dengan yang satu lagi, membantu umat Islam di Palestina, sama. Ini zalim dengan zalim, gitu kan? Apa pendapat Ustadz tentang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, seorang Muslim yang pemberani melawan Zionis, Israel, Amerika? Seandainya Vladimir Putin berpihak kepada Hamas dan Palestina, apakah kita meninggalkan Putin atau bersama Putin? Kita bersama Putin. Apakah dengan kita bersama Putin lalu kita menjadi ortodok? Tidak. Kita bersama Putin karena dia bersama Palestina. Kalau Kim Jong-un Korea Utara membela Palestina, kita akan berjalan bersama Kim Jong-un. Apakah kita menjadi ateis? Tidak. Kita berjalan bersama dia karena kepentingan yang sama untuk Palestina. Kalau Xi Jinping, Presiden Cina, bersama dengan Palestina, membela Palestina, kita juga akan bersama. Kita bilang sama Xi Jinping, "Aya, kamsia, kencong-kencong lah, kencai lah." Kita akan bersama. Apakah kita akan menjadi agama dia? Tidak. Begitu juga dengan ini. Apakah kalau saya bersama dengan Ali Khamenei lalu saya menjadi Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah? Tidak. Saya akan bersama dengan beliau demi untuk memerdekakan Palestina. Masalah akidah, keyakinan lain. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Kalau Donald Bebek tiba-tiba dapat hidayah dan dia berjalan bersama Palestina, ya kita bersama Donald Trump. Dua kekuatan dunia, yang satu Rom, yang satu Persia. Ghulibatir Rom, bangsa Romawi kalah. Siapa yang mengalahkan? Persia. Tengok surat Ar-Rum. Hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan mengalahkan. Rom yang sekarang kalah, fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan akan mengalahkan. Dan betul, menang Rom, kalah Persia. Jadi dunia ini selalu ada dua kekuatan.
Dulu kekuatan barat Amerika, United States, kekuatan timur adalah Uni Soviet dipimpin oleh Cecep Gorbachev. Orang Jawa Barat itu. Kemudian Gorbachev tumbang, naik Boris Yeltsin. Yeltsin pun tumbang, pecah. Hikmah pecahnya Uni Soviet, merdeka 15 negara-negara yang sebagiannya Islam. Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Kampungnya Imam Bukhari, Tashkent, Bukhara, Uzbekistan berdiri, sekarang jadi negara yang makmur, negara termurah untuk jalan-jalan. Nanti insya Allah panjang umur kita jalan-jalan ziarah ke makam Imam Bukhari, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, ongkos tanggung masing-masing. Nah, sekarang dunia terbagi dua, kelompok barat Amerika dan Eropa, kelompok timur Rusia, Cina, Korea Utara. Siapapun yang ingin membela Palestina hari ini, maka tentu harus kita dukung bersama. Sekarang dukungan keluar bukan dari orang yang mengaku Islam saja. Di luar Islam pun banyak dukungan untuk orang Palestina. Yang jelas kita ingin memberikan pelajaran kepada dunia, biarpun dimulai dari niat kita dan kemampuan kita semampu kita untuk memberitahu orang-orang zalim seperti orang-orang yang ada di Israel. Orang Israel itu adalah harus dihentikan. Sudah cukup sampai di sini. Apakah nanti muncul orang dari Iran? Atau nanti muncul dari Inggris? Atau mungkin dari Cina? Selagi untuk menghancurkan kezaliman kepada kemanusiaan, mereka adalah pejuang dunia. Seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara berbeda keyakinan lalu menjadi kita tidak tahu bahwa ada musuh bersama yang membahayakan dunia. Itu yang dihancurkan oleh kisah-kisah Palestina ini bukan sekedar, ini bukan urusan agama, sudah kemanusiaan sudah. Dahsyat kejahatan kepada kemanusiaan. Makanya sebaliknya aneh sekali. Sekarang orang berbondong-bondong membela, bukan orang Islam saja, dan mereka orang punya nurani itu. Mereka bukan atas dasar keimanan, nurani. Ini bukan masalah keimanan lagi, nurani, batin manusia hidup hatinya. Ini terlepas dari urusan agama. Biarpun di sana ada unsur agama ada. Tapi terlepas dari itu bahwasanya hati, batin, nurani. Makanya hari ini kalau ada orang tidak pernah sedih dengan kasus Palestina, tidak pernah tergerak untuk membantu Palestina, bahkan mungkin ada action juga, malah gayanya membela yang musuh Palestina. Nah, ini kan aneh sekali.